Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, kami mengawalinya dengan doa dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, menyapa kami untuk boleh mengisi kehidupan ini sesuai kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 18 ayat 24 hingga 26. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela Engkau berlaku tidak bercela. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, istilah karma berasal dari bahasa Sanskerta. Secara hurufiah kata ini berarti tindakan. Tetapi di dalam penjelasannya lebih jauh, karma mencakup pikiran, perkataan, dan motivasi sangat diperhitungkan di dalam karma ini. Hukum karma terdapat di dalam agama Timur, termasuk agama Hindu dan agama Buddha. Karma itu merujuk pada sebuah hukum sebab akibat. Di dalam tindakan yang dilakukan, itu akan mempengaruhi keadaan orang itu di dalam kehidupannya selanjutnya. Kehidupan selanjutnya ini sangat berkaitan dengan kehidupan yang akan datang dengan konsep reinkarnasi, yaitu kehidupan berulang sampai seseorang mencapai kesempurnaan, dibebaskan dari siklus kehidupan yang berulang. Apabila seseorang telah banyak melakukan perbuatan baik selama hidupnya, maka pada kehidupan selanjutnya di dunia ini, orang itu akan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Begitu pula dengan yang melakukan perbuatan jahat. Dari penjelasan ini terlihat bahwa hukum karma sangat berlainan dengan konsep Alkitab tentang tabur tuai. Alkitab memberikan beberapa catatan tentang hukum sebab akibat dalam konsep tabur tuai. Tetapi hal itu berbeda dengan konsep karma dalam agama Hindu dan Buddha. Pertama, Alkitab secara jelas menolak konsep tentang reinkarnasi. Ibrani 9:27 mengajarkan bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Tidak ada kesempatan kedua sesudah kematian. Kedua, hukum tabur tuai terjadi di dunia ini maupun di neraka atau surga. Di dalam kaitan dengan balasan selama di dunia ini, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Jumlah yang ditabur selaras dengan jumlah yang dituai. Dalam kaitan dengan neraka atau surga, orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Demikian pula dengan orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup kekal. Ketiga, dalam hal kehidupan kekal di surga, hal itu tidak diberikan atas dasar perbuatan seseorang, melainkan iman. Jadi, ini bertentangan dengan konsep karma. Sebagai contoh, salah seorang penyamun yang mati bersama Yesus di kayu salib hanya perlu beriman dan ia langsung mendapat jaminan kehidupan kekal. Iman ini tidak boleh digolongkan sebagai perbuatan. Iman adalah karunia Allah. Keselamatan bukan hasil usaha atau pekerjaan manusia. Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Keempat, hukum tabur tuai tidak bekerja secara mekanis seperti hukum karma. Kadangkala seseorang menuai yang baik dari apa yang ia tidak tabur. Contoh, Potifar diberkati oleh Tuhan karena Yusuf. Kadangkala seseorang tidak mendapatkan balasan yang setimpal atas kejahatannya. Ada kedaulatan Allah yang bekerja secara misterius. Ada kasih karunia Allah yang mewarnai kehidupan manusia. Pendeknya, cara kerja Allah di dunia ini tidak mekanis,
melainkan dinamis. Siapapun yang sudah melakukan kejahatan, tidak peduli sebesar apapun itu, apabila orang itu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk bertobat, maka semua kejahatan itu akan diampuni. Mari kita menjalani hidup ini dengan percaya bahwa apa yang akan kita tabur, kita akan tuai. Namun semua itu di dalam kedaulatan Allah. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah yang bijaksana itu akan memperhitungkan kehidupan kita yang benar, yang senantiasa berjuang untuk setiap hari hidup di dalam firman-Nya. Mari Bapak Ibu, kita menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan pun memperkenankan kita sebagaimana Daud yang telah menulisnya di dalam perikop yang kita baca tadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa ketika kami berjuang dalam anugerah untuk hidup dalam kebenaran, kami yakin bahwa apa yang kami tabur, kami akan tuai. Namun apapun yang kami tuai, itu pun semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Tapi satu hal kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menutup mata bagi setiap orang yang berharap bersandar kepadamu dan berjuang dalam anugerah untuk hidup benar. Engkau akan menjadi pembela, pelindung, penolong bagi setiap orang-orang yang berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup benar. Jadikan kami, bentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin memperkenankan hati Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin.